Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua, kita mulai belajar materi kita yaitu mengenai kemagnetan. Nah, materi kita ini kemagnetan itu adalah materi yang pertama di kelas 9 semester 2. Dan kita lihat yang pertama adalah magnet dapat menarik benda-benda dan bahan tertentu. Mana yang dapat ditarik magnet? Kita lihat. Nah, di sini ada gunting. Nah, ada yang tidak bisa ditarik dengan magnet dan ada benda yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, lanjutkan. Nah, asal-usul kemagnetan. Nah, magnet ini, kata magnet berasal dari magnesia yang berupa nama suatu daerah di Asia Kecil di mana ditemukan batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, ini kita lihat, ini adalah pertama sekali kompas yang dibuat oleh Cina. Nah, bentuknya. Dah, kita lanjutkan bahan magnet dan non-magnetik. Bahan magnetik itu adalah bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet-magnet dan dapat dapat dimagnetkan. Nah, setelah itu contohnya di sini adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan non-magnetik terdiri dari bahan paramagnetik. Nah, adalah bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Contohnya aluminium dan platina. Bahan diamagnetik. Bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Nah, contohnya seng, bismut. Nah, ada lagi namanya hipotisa Weber. Nah, ini ada dua buah logam. Yang pertama adalah yang magnet, yang kedua adalah yang bukan magnet. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut dengan magnet elementer. Jadi yang kecil-kecil ini adalah magnet elementer. Nah, besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Maka yang di sebelah kiri ibu itu adalah bukan magnet elementer. Bukan magnet ya, karena magnet elementernya belum teratur. Nah, yang di sebelah sisi kiri ya, karena magnet elementernya belum teratur, maka besi dan baja itu belum atau bukan magnet. Nah, besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya sudah teratur, itu terletak sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri itu bukan magnet, jadi magnet elementernya masih belum teratur. Panah-panahnya masih kacau. Sedangkan yang magnet itu panahnya sudah teratur. Yang panah-panah kecil itu namanya magnet elementer. Besi dan baja yang bersifat magnetnya, susunan magnetnya sudah teratur, maka dia sudah bersifat magnet. Nah, magnet elementer pada besi itu mudah diarahkan. Sedangkan magnet elementer pada baja itu susah untuk menyearahkannya. Jadi pada besi mudah menyearahkan magnet elementer, sedangkan pada baja sukar menyearahkannya. Nah, kita lihat lagi. Pengaruh magnet pada magnet-magnet elementer. Ada yang bersifat magnet, ada yang bersifat namanya non-magnetik. Nah, ini kita lihat. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, ini ada arah kompas. Nah, kita lihat. Ini kita melihat magnet itu memiliki dua kutub. Nah, kita lihat kutub magnet, ada ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak yang paling besar pada kutub. Setiap magnet selalu mempunyai dua kutub. Yang kutub utara disimbolkan dengan N dan kutub selatan disimbolkan dengan S. Dan boleh lanjutkan, ada sifat-sifat kutub magnet. Nah, ini dia, kalau dia kutub magnet tidak senama akan tarik menarik. Wah, ini gambar ibu. Muncullah tarik menarik antara kutub yang warna merah utara dan kutub selatan yang warna biru. Nah, kutub yang sejenis, nah itu utara dan utara itu akan tolak menolak, begitu pula dengan selatan dan selatan. Nah, ini dia. Nah, jadi dia akan muncul namanya tolak menolak.
Nah, kita lanjutkan cara membuat magnet. Membuat magnet itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggosok atau dengan digosokkan. Nah, digosokkannya adalah dengan searah saja, bukan berlawanan arah, satu arah saja. Nah, dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi ataupun baja, maka besi dan baja akan bersifat magnet. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu melawan dengan kutub magnet yang digosokkan. Nah, jadi berlawanan nanti ya dengan kutub yang digosokkan. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah dengan cara mengalirkan arus listrik atau elektromagnetik. Bisa menggunakan baterai, bisa menggunakan aki. Nah, kita lihat. Arah kutub magnet dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arah kutub magnetnya dapat ditentukan yang membuatnya dengan arus listrik ini. Kita gunakan tangan kanan untuk menentukan arah utara dan selatan. Arah ibu jari kita itu menunjukkan arah utara, sedangkan arah keempat jari kita itu menunjukkan arah arus listrik. Jadi arah ibu jari utara atau N, sedangkan 4 jari menunjukkan arah arus listrik. Nah, kita lihat yang ketiga lagi, yaitu dengan cara induksi atau mendekatkan. Nah, di sini ada 2 buah. Bila besi dan baja didekatkan tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Ternyata magnetnya ini disebut dengan magnet induksi. Jadi ada magnet, didekatkan besi dan baja, maka muncullah sifat kemagnetannya. Nah, kita lihat ya. Nah, lanjutkan. Setelah dijatuhkan kembali, besi akan mulai kehilangan magnetnya. Jadi besi ini sifat magnetnya hanya sementara, sedangkan baja sifat magnetnya itu tahannya lama ya. Jadi besi sementara, baja sifat magnetnya tahannya lama, karena untuk membuatnya pun lebih sukar untuk baja. Nah, kita lanjutkan materi kita, yaitu magnet menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Nah, magnet ini ada ruang di sekitar suatu magnet. Nah, berada disebut dengan namanya medan magnet. Jadi, daerah di sekitar magnet disebut dengan medan magnet. Nah, garis-garis gaya magnet dan fluk magnet adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Ini kita lihat. Ada di sekitar magnetnya, ada medan magnet gambarnya. Kita lanjutkan lagi. Sifat garis-garis gaya magnet. Nah, kita lihat, garis gaya magnet ini keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Kita lihat panahnya, keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Itu garis gaya magnet. Nah, ya tidak pernah saling berpotongan. Nah, ini dia keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat yang paling besar itu berada pada ujung-ujung magnet ya. Nah, bumi juga memiliki sifat magnet. Bumi ini juga memiliki sifat magnet, yang mana bumi itu menunjukkan arah utara dan selatan bumi, magnet bumi. Nah, ini dia kita lihat. Setelah itu, bagaimana dengan ini dia kutub utara geografis bumi. Ini adalah kutub selatan geografis bumi. Nah, kutub utara dari magnet batang imajiner terdapat di dekat kutub selatan geografis bumi. Sedangkan kutub selatan magnet batang imajiner terdapat di sekitar kutub utara geografis bumi. Nah, ini kita lihat. Ini dia. Kutub selatan geografis bumi itu adalah kutub utara magnet bumi. Sedangkan kutub utara geografis bumi itu adalah kutub selatan magnet bumi. Nah, ini gambarnya sudah ada. Kita lihat ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada lagi sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Apa itu sudut deklinasi? Sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografis dengan arah utara selatan kompas. Jadi arah utara geografis dengan arah utara selatan kompas. Ini gambarnya sudah ada. Ada lagi sudut inklinasi.
Sudut yang dibentuk oleh magnet garis gaya magnet di sembarang titik dengan arah horizontal permukaan bumi. Jadi dengan arah horizontal permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan sudut inklinasi. Nah, mungkin ini materi kita untuk yang perlu kalian pelajari. Nah, tolong kalian pahami materi ini dulu dan diulang-ulang untuk melihat videonya. Nah, jadi kalau ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.